Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Priyani dengan NPM 121202041, Prodi Akuntansi kelas A atau kelas reguler dari Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai penyembuhan uji asumsi klasik, yaitu penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas atau data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Di sini akan menggunakan cara uji Glaser. Di sini terdapat solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glaser, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Lalu yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya. Sebelum kita ke penyembuhan uji hetero, kita jadikan residu atau unstandardized terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik analyze, lalu regression, linear, lalu pada dependent kita masukkan variabel Y1, dan pada independent kita masukkan variabel X2 dan X3. Lalu kita ke bagian save, kita klik, lalu pada residual ini kita centang yang unstandardized. Kalau sudah, klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul residual 1 atau unstandardized, ya. Lalu selanjutnya adalah kita langsung saja ke uji Glaser, ya. Di sini pada uji Glaser kita mencari nilai absolut atau ABS. Caranya adalah kita klik transform, lalu complete variable, lalu pada target variable kita masukkan ABS atau absolute residual. Lalu pada numeric expression kita ke bagian function group, kita klik all, lalu kita klik atau kita pindahkan ABS ini ke numeric expression seperti ini. Lalu kita pindahkan unstandardized residual ke numeric expression. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya absolute residual 1 di SPSS-nya. Lalu lanjut kita klik analyze, regression, linear. Lalu pada dependent ini variabel Y1-nya kita ubah atau kita tukarkan ya dengan absolute residual. Ya, kita pindahkan dulu ke posisi semula, lalu kita pindahkan yang abstract ini ke dependent. Kalau sudah, kita ke statistik. Jangan lupa untuk centang estimas dan model fit. Lalu klik continue, lanjut ke bagian plots. Nah, pada bagian plots ini kita masukkan spesifik ke Y, lalu spread ke X. Kalau sudah, klik continue, lanjut ke bagian save. Nah, pada bagian save yang residual ini kita unklik atau kita hapus centang unstandardized. Kalau sudah, klik continue dan kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil outputnya. Di sini kita lihat pada tabel coefficient ini, ya. Di sini terdapat variabel X2 dan X3. Ya, variabel X2 dia nilai signifikannya itu 0,019. Nah, nilai signifikan pada variabel X2 ini dia di bawah 0,05. Maka pada variabel X2 ini dia terdapat heteroskedastisitas. Lalu pada variabel X3, di sini nilai signifikannya yaitu 0,890, di mana nilai ini dia di atas 0,05.
maka pada variabel X3 dia tidak terdapat heterokedastisitas. Ya. Nah, di sini berarti yang terdapat hetero yaitu hanya variabel X2. Lalu selanjutnya kita akan sembuhkan nih variabel X2 ini biar variabel X2 ini nilai signifikannya di atas 0,05 atau pada variabel X2 ini dia tidak terdapat hetero. Ya. Caranya adalah dengan kita buang data outlier pada variabel X2 ini. Ya. Caranya yaitu kita balik dulu ke SPSS, lalu kita klik Graphs, lalu kita ke Legacy Dialogs, kita ke Bar. Nah, kita klik yang simple, lalu kita klik yang Values of Individual Cases. Kalau sudah, kita klik Define. Nah, selanjutnya, pada bagian Bars Represent ini kita pindahkan atau kita masukkan variabel X2. Kenapa? Karena pada X2 ini dia terdapat hetero. Makanya kita masukkan variabel X2 ini ke bus represent. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Di sini pada grafik variabel X2 ini kita lihat, ternyata ya data outlier ini dia sangat tinggi. Nih, data outlier sangat tinggi dan juga ada yang sangat rendah. Di bagian sini rendah. Ya. Nah, data outlier yang tinggi ini ya kita buang atau kita hapus supaya nantinya menjadi datanya itu tidak terdapat hetero. Ya. Jadi kita akan buang data outlier yang tinggi ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat data outlier yang tinggi ini dia terdapat di data yang ke-40. Berarti kita akan buang data yang ke-40. Kita balik dulu ke SPSS-nya. Kita cari ya atau kita ke data yang ke-40. Nah, ini dia ya. Ini langsung saja kita buang. Kita clear. Nah, ini datanya yang ke-40 sudah kita clear atau kita sudah buang ya. Lalu kalau sudah, kita langsung uji nih. Kita uji hetero. Kita buktikan apakah variabel X2 ini masih ada hetero atau tidak setelah kita buang data outlier yang ke-40 ini. Caranya adalah kita dengan klik analyze ya. Lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, lalu pada dependent dan independent ini kita masih sama, tidak ada yang dirubah ya. Pada dependent masih sama, absolute residual, lalu pada independent masih sama, yaitu X2 dan X3. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul hasil outputnya, kita lihat pada tabel koefisiensi ini, ya. Di sini kita lihat nih, pada variabel X2, ternyata setelah kita buang data outliernya, di sini nilai signifikannya berubah. Yang tadinya 0,019 berubah menjadi 0,053. Yang dimana pada variabel X2 ini dia nilai signifikan ini sudah di atas 0,05. Berarti pada variabel X2 ini dia sudah tidak terdapat heterokedastisitas. Nah, ya. Di sini sudah berubah nilai signifikannya menjadi di atas 0,05 setelah tadi kita buang data outlier, data yang ke-40. Nah, lalu pada variabel X3 ini dia masih sama ya, nilai signifikannya masih sama di atas 0,05. Berarti pada variabel X3 ini dia masih sama, yaitu tidak terdapat heterokedastisitas. Yang berarti pada X2 dan X3 ini keduanya dia tidak terdapat heterokedastisitas. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.